Setiap pagi, wanita itu keluar narik motor online sampai malam. Sementara suaminya menghabiskan waktu memancing di pinggir kali dan mengurus burung di depan rumah. Yang membuat warga bingung, motor baru di rumah itu bahkan masih memakai nama istrinya. Padahal dulu, pria itu pernah jadi teknisi di salah satu pabrik besar Jakarta. Sampai satu PHK, pelan-pelan mengubah seluruh hidupnya. Istrinya mulai narik sejak subuh. Kadang sebelum langit benar-benar terang, motor sudah keluar dari gang sempit tempat mereka tinggal. Order pertama biasanya dari pasar, atau karyawan yang buru-buru masuk shift pagi. Sementara pria itu lebih sering tetap di rumah, membereskan sangkar burung, menyeduh kopi hitam, lalu berangkat ke pinggir kali membawa alat pancingnya. Beberapa warga sebenarnya masih ingat, dulu pria itu termasuk orang yang cukup sibuk. Kalau pagi berangkat kerja, kalau malam kadang masih lembur. Tangannya dulu lebih sering memegang alat teknisi daripada duduk diam terlalu lama. Tapi sejak pabrik tempatnya bekerja tutup, hidupnya seperti berjalan lebih lambat dari orang lain. Dulu, map lamaran masih sering terlihat di motor tuanya. Kadang dia pergi pagi, lalu pulang sore dengan wajah lelah. Kadang sempat bekerja sebentar, lalu berhenti lagi. Tapi makin lama, map itu mulai jarang dibawa keluar rumah. Dan orang-orang mulai lebih sering melihatnya duduk di pinggir kali daripada berangkat kerja. Anehnya, istrinya tidak pernah benar-benar mempermasalahkan itu di depan orang lain. Wanita itu tetap bekerja, tetap pulang ke rumah yang sama. Meski belakangan, senyumnya mulai terlihat lebih lelah dari biasanya. Awalnya, tidak banyak yang benar-benar peduli. Di lingkungan seperti itu, semua orang juga sedang sibuk bertahan hidup. Tapi makin lama, rutinitas mereka mulai terlalu mudah dikenali. Pagi, wanita itu keluar narik motor online. Kadang masih gelap. Kadang pulang saat langit sudah hampir tengah malam. Sementara suaminya lebih sering terlihat di tempat yang sama, pinggir kali kecil di ujung gang, dengan kopi hitam, rokok, kotak pancing, dan suara burung dari rumah yang kadang masih terdengar sampai jalan. Beberapa orang mulai bertanya-tanya, masih belum kerja lagi? Burungnya malah makin bagus. Motor baru, tapi istrinya yang narik tiap hari. Pria itu jarang membalas, paling cuma senyum kecil, atau lanjut melihat pelampung di air. Tapi belakangan, istrinya mulai terlihat lebih cepat lelah. Kadang saat pulang, jaket drivernya masih basah kena hujan. Kadang, dia langsung masuk rumah, tanpa banyak bicara. Kadang saat makan malam, istrinya masih sempat membuka aplikasi driver di HP-nya, memastikan penghasilan hari itu cukup untuk besok. Dan entah sejak kapan, suasana di antara mereka mulai terasa berbeda. Bukan seperti orang yang sering bertengkar, tapi lebih seperti dua orang yang perlahan mulai kehilangan tenaga untuk saling menjelaskan hidupnya masing-masing. Awalnya, orang-orang masih mengira pria itu cuma belum dapat kerja yang cocok. Namanya juga habis PHK, nanti juga kerja lagi. Begitu kata beberapa warga waktu itu. Tapi, bulan demi bulan lewat, dan hidup mereka tetap berjalan di tempat yang sama. Istrinya terus narik motor online. Kadang keluar sejak subuh, kadang masih menerima order saat langit sudah gelap, meski badannya terlihat terlalu lelah untuk terus di jalan. Sementara pria itu
makin sering menghabiskan waktu di luar rumah. Kadang di pinggir kali, kadang duduk di warung kopi kecil dekat pos ronda. Kadang terlalu lama membersihkan sangkar burung. Seolah suara kicau itu bisa membuat pikirannya sedikit lebih tenang. Belakangan, orang mulai sadar ada sesuatu yang perlahan berubah dari rumah itu. Bukan karena teriakan, bukan karena pertengkaran besar, tapi karena istrinya mulai terlihat terlalu lelah untuk seseorang yang masih terus berkata kalau semuanya baik-baik saja. Pernah suatu malam, wanita itu pulang saat hujan belum benar-benar reda. Motor yang dipakainya mogok tidak jauh dari gang rumah mereka. Dan beberapa warga sempat melihat dia mendorong motor pelan sendirian di tengah gerimis. Masih memakai jaket driver yang basah kuyup. Celananya kotor, terkena cipratan jalan. Tangannya masih memegang kantong makanan kecil dan susu untuk anaknya. Sementara pria itu masih duduk di depan rumah bersama kopi hitam dengan suara burung yang belum ditutup kain. Saat melihat istrinya datang sambil mendorong motor, pria itu langsung berdiri. Tanpa banyak bicara, dia membantu mendorong motor masuk ke dalam gang. Tetap mengambilkan handuk, tetap membawakan barang, tetap membukakan pintu seperti biasa. Dan istrinya juga tetap masuk ke rumah, tanpa mengatakan apa-apa. Tidak ada pertengkaran malam itu, tapi entah kenapa, malam itu terasa jauh lebih berat dari biasanya. Dan untuk pertama kalinya, beberapa orang mulai sadar betapa lelahnya hidup yang sedang mereka jalani. Sejak malam-malam seperti itu, orang-orang mulai merasa mungkin rumah tangga mereka tidak sebaik yang selama ini terlihat. Semakin lama, anak mereka juga mulai ikut memahami suasana rumah itu. Bukan lewat pertengkaran, tapi lewat hal-hal kecil yang perlahan berubah setiap hari. Kadang saat makan malam, televisi lebih sering menyala daripada obrolan di meja makan. Kadang istrinya tertidur di sofa, masih memakai jaket driver yang belum sempat dikeringkan. Sementara pria itu tetap bangun pagi seperti biasa, membuka pagar, memanaskan motor istrinya. Kadang bahkan mengisi bensin sebelum wanita itu berangkat kerja. Tapi setelah itu, hidupnya kembali terasa kosong sampai sore datang. Dan anehnya, mereka sebenarnya masih terlihat seperti keluarga biasa. Kalau hari Minggu datang, mereka kadang masih pergi bersama, ke mall kecil, makan di food court, menemani anak mereka bermain sebentar, seolah semuanya baik-baik saja. Kadang mereka bahkan masih sempat tertawa. Tapi belakangan, hal-hal kecil mulai terasa lebih sensitif. Pernah suatu malam, anak mereka meminta sepatu sekolah baru. Dan untuk beberapa detik, rumah itu tiba-tiba terasa terlalu sunyi. Tidak ada yang langsung menjawab. Istrinya hanya diam melihat ponsel. Sementara pria itu menunduk pelan sambil menghisap rokoknya yang mulai pendek. Dan malam itu, obrolan mereka berhenti lebih cepat dari biasanya. Belakangan, istrinya juga mulai lebih sering diam setelah pulang kerja. Sementara pria itu makin lama makin sulit ditebak isi pikirannya. Kadang dia terlihat biasa saja, kadang terlalu lama melamun di pinggir kali, sambil memandangi pelampung yang bahkan tidak bergerak sejak tadi. Dan tidak ada yang benar-benar tahu apakah pria itu masih sedang mencoba bangkit atau sebenarnya sudah terlalu lelah untuk memulai semuanya lagi dari awal. Belakangan, order motor online mulai tidak seramai dulu. Kadang dari pagi sampai siang, istrinya harus menunggu cukup lama
hanya untuk mendapat beberapa order pendek. Entah karena keadaan memang sedang sulit, atau karena persaingan driver online sekarang semakin keras dari sebelumnya. Sementara harga bensin naik, biaya sekolah anak mulai bertambah, dan tagihan rumah tetap datang seperti biasa setiap bulan. Sejak saat itu, uang mulai menjadi hal yang jarang dibicarakan dengan tenang. Bukan karena mereka sering bertengkar, tapi karena keduanya sama-sama tahu keadaan mereka memang sedang tidak baik-baik saja. Kadang saat malam, istrinya masih menghitung penghasilan hari itu di ponsel. Mengurangi bensin, mengurangi makan di luar, menghitung cicilan kecil yang belum selesai. Sementara pria itu lebih sering diam di teras rumah dengan kopi hitam, rokok, dan suara jangkrik dari selokan kecil depan gang. Pernah suatu malam, istrinya berkata pelan kalau orderan sedang sepi. Dan untuk pertama kalinya, nada suara pria itu terdengar berubah. Bukan marah besar, tapi sejak malam itu, setiap obrolan soal uang selalu berhenti lebih cepat dari biasanya. Mereka jadi lebih jarang membahas masa depan, lebih jarang membicarakan rencana, dan lebih sering menjalani hari seolah besok cukup dipikirkan nanti saja. Tapi anehnya, di depan anak mereka, keduanya masih berusaha terlihat biasa. Masih makan bersama, masih bercanda kecil sesekali. Meski diam-diam, masing-masing mulai menyimpan lelahnya sendiri. Semakin lama, anak mereka mulai ikut memahami keadaan rumah itu dengan caranya sendiri. Bukan karena pernah mendengar pertengkaran besar, tapi karena suasana di rumah tidak lagi terasa sama seperti dulu. Kadang saat makan malam, anak itu lebih sering makan pelan sambil melihat kedua orang tuanya bergantian, seolah sedang memastikan malam itu aman atau tidak. Sementara istrinya mulai lebih sering diam setelah pulang narik. Kadang langsung mandi, kadang tertidur di sofa, masih memakai jaket driver yang belum sempat dikeringkan. Dan kadang masih memaksakan senyum kecil saat anak mereka mulai bercerita tentang sekolah. Pernah juga suatu malam, saat sedang mencuci piring di dapur kecil rumah mereka, istrinya tiba-tiba terdiam cukup lama. Air keran masih mengalir, tapi bahunya pelan terlihat gemetar. Dan saat anak mereka memanggil dari ruang tengah, wanita itu langsung menjawab seperti tidak terjadi apa-apa. Pria itu sendiri masih menjalani rutinitas yang sama. Pagi membantu menyiapkan motor istrinya, kadang mengisi bensin sebelum wanita itu keluar narik, lalu menghabiskan waktu di pinggir kali sampai sore. Belakangan, dia juga mulai lebih sering melamun terlalu lama. Kadang rokok di tangannya habis sendiri, tanpa benar-benar dihisap. Pernah suatu malam, anak mereka bertanya pelan, "Papa nanti kerja lagi nggak?" Dan untuk beberapa detik, tidak ada yang menjawab. Istrinya hanya diam sambil membereskan piring. Sementara pria itu tetap menatap televisi yang sebenarnya tidak benar-benar dia tonton. Malam itu, rumah kecil mereka terasa lebih sunyi dari biasanya. Dan sejak malam itu, tidak ada yang benar-benar berubah. Mereka masih makan bersama, masih pergi ke mal kecil saat hari libur datang, masih terlihat seperti keluarga biasa dari luar. Tapi entah kenapa, masing-masing mulai terlihat seperti orang yang diam-diam sedang membawa pikirannya sendiri-sendiri. Sampai hari ini, wanita itu masih keluar narik motor online hampir setiap hari. Pria itu juga masih sering terlihat di tempat-tempat yang sama. Kadang memancing di pinggir kali, kadang membersihkan sangkar burung di depan rumah.
Sesekali terlihat duduk berjam-jam bersama tetangga sesama pecinta burung. Mendengarkan suara kicau yang terus bersaut-sautan sampai sore. Sambil bercanda kecil, seperti tidak ada masalah apa-apa. Anak mereka terus tumbuh seperti biasa. Sekolah, main, tertawa. Dan setiap hari Minggu, mereka kadang masih pergi bersama ke mal kecil langganan mereka. Makan sederhana di food court. Berjalan pelan seperti keluarga lain pada umumnya. Meski tagihan bulan depan belum tentu benar-benar aman. Tidak ada yang benar-benar tahu apakah mereka masih bertahan karena cinta, karena anak, atau karena sudah terlalu lelah untuk memulai hidup yang baru. Sebagian orang akan bilang, pria itu hanya malas dan kehilangan tanggung jawab. Tapi sebagian lain merasa, mungkin ada sesuatu di dalam dirinya yang sudah hancur lebih dulu sejak lama. Dan mungkin di kota sebesar Jakarta sekarang, cerita seperti ini tidak cuma terjadi di satu rumah saja. Karena di beberapa sudut Jakarta, ada rumah-rumah yang masih terlihat baik-baik saja. Padahal diam-diam, isinya sedang sama-sama kelelahan.